내리는 부분이 좀 없지 않아 있습니다. 건강하게 군생활 잘하고 돌아왔으면 좋겠다는 생각. Di banyak negara, setiap pemuda punya satu kewajiban yang tidak bisa dihindari, wajib militer. Begitu lulus sekolah, mereka harus mengenakan seragam, menjalani latihan keras, dan siap dipanggil negara kapan saja. Lalu muncul pertanyaan yang sering kita dengar, kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Apakah karena tidak siap atau karena tidak perlu? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, dan untuk memahaminya, kita perlu melihat lebih dalam. Pertama-tama, penting dipahami, tidak ada satu model pertahanan yang cocok untuk semua negara. Wajib militer biasanya diterapkan oleh negara yang wilayahnya kecil, dikelilingi ancaman langsung, atau punya sejarah konflik terbuka dengan tetangga. Indonesia berada di posisi yang berbeda. Kita negara kepulauan, wilayahnya luas, ancaman utamanya tidak selalu berupa invasi darat besar-besaran. Karena itu, pendekatan pertahanan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan negara lain. Indonesia lahir dari perjuangan rakyat, bukan dari tentara profesional semata. Sejak awal, pertahanan Indonesia dibangun dengan konsep rakyat sebagai kekuatan pendukung, TNI sebagai kekuatan utama. Ini yang dikenal sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya, TNI adalah inti pertahanan. Rakyat disiapkan sebagai cadangan dan pendukung, bukan sebagai pasukan wajib yang terus-menerus aktif. Konsep ini berbeda dengan wajib militer klasik. Indonesia memilih membangun tentara profesional, bukan tentara massal. TNI direkrut secara sukarela, dilatih secara intensif, dan dipersiapkan untuk jangka panjang. Ini bukan soal jumlah, melainkan soal kualitas dan kesiapan. Di era modern, perang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga teknologi, koordinasi, disiplin tinggi, dan penguasaan sistem kompleks. Hal-hal ini lebih efektif jika dijalankan oleh personel profesional. Wajib militer sering terdengar gagah, tapi di balik itu ada tantangan besar. Negara harus menyiapkan anggaran sangat besar, fasilitas pelatihan, instruktur logistik dan sistem pengelolaan jutaan orang. Jika tidak dirancang matang, wajib militer justru bisa menjadi beban ekonomi dan pelatihan setengah-setengah dan pasukan yang tidak benar-benar siap. Indonesia memilih fokus pada apa yang bisa dikelola secara realistis. Ancaman terhadap Indonesia tidak selalu berbentuk perang terbuka, lebih sering berupa pelanggaran wilayah, konflik non-konvensional, bencana alam, keamanan laut dan stabilitas internal. Untuk jenis ancaman seperti ini, dibutuhkan pasukan terlatih khusus, fleksibel, dan cepat bergerak, bukan sekadar jumlah besar. Tidak adanya wajib militer bukan berarti rakyat tidak dilibatkan. Indonesia punya berbagai bentuk komponen cadangan, pelatihan bela negara, pendidikan kewarganegaraan dan kesiapsiagaan sipil. Semua ini bertujuan agar masyarakat paham perannya, siap jika negara membutuhkan, tanpa harus menjadikan militer sebagai kewajiban massal. Ini pendekatan yang lebih halus, tapi tetap strategis. Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya bisa saja berubah jika situasi menuntut. Kebijakan pertahanan bukan sesuatu yang kaku. Ia selalu menyesuaikan ancaman, kondisi geopolitik, kemampuan negara. Namun selama kondisi saat ini masih bisa dikelola dengan tentara profesional dan sistem cadangan, Indonesia tidak melihat wajib militer sebagai kebutuhan mendesak. Jadi, kenapa Indonesia tidak punya wajib militer? Bukan karena tidak peduli pertahanan, bukan karena tidak siap berkorban. Justru karena Indonesia memilih jalannya sendiri, membangun tentara profesional, melibatkan rakyat dengan cara yang sesuai, dan menyesuaikan pertahanan dengan karakter bangsa.
Dalam dunia pertahanan, yang terpenting bukan meniru negara lain, melainkan memahami diri sendiri. Dan selama sistem itu mampu menjaga kedaulatan, memberi stabilitas, dan melindungi rakyatnya, maka itulah pilihan yang paling masuk akal bagi Indonesia.